Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, dengan qudrat dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menjalankan perintah Allah, ibadah subuh berjamaah. Kemudian kita mencoba membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan pembahasan kita Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186, lanjutan ayat kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Ini penjelasan dari ayat sebelumnya, ayyaman ma'dudah. Bahwa puasa yang diwajibkan itu beberapa hari yang terhitung atau tertentu. Kata-kata ayyaman ma'dudah dijelaskan oleh ayat ini. Yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat, hari tertentu, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam menafsirkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu bisa ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke As-Sama'id Dunia, langit dunia.
Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 3 tahap. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke yang dinamakan dengan As-Sama'id Dunya, langit dunia. Jumlatan wahidatan, sekaligus semuanya. Kalau yang ada di dalam mushaf mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Tahap kedua, minas sama'id dunya ila qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari langit dunia kepada hati Rasulullah. Dari langit kedua, dari langit dunia kepada malaikat Jibril, Ruhul Amin. Itu juga semuanya. Tahap ketiga, dari malaikat Jibril kepada qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munjiban, sedikit-sedikit ya. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus, dari langit dunia ke malaikat Jibril sekaligus, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu dicicil sesuai dengan kebutuhan waktu. Pertanyaannya, di mana Lauh Mahfuz? Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu. Itu masalah gaib. Kalau masalah gaib bukan diakal-akali, tetapi diimani. Di mana as-sama'id dunya, langit dunia? Apakah langit yang ada di sini yang kelihatan? Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah gaib. Juga sama dengan di mana malaikat Jibril itu. Apakah sekarang ada di ruangan ini? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang harus kita imani. Kadang-kadang ada orang yang wilayah gaib yang harus diimani diakal-akali. Nggak bisa. Ada alamul gaib, ada alamul syahadah. Alam gaib itu kita harus imani, percayai. Alamul syahadah baru itu difahami dengan akal. Sekarang saya sedang menangani orang yang menafsirkan Al-Quran sekeinginan dia di MUI itu sekarang, dan dikategorikan ke dalam aliran sesat, mengakal-akali. Kata orang cocokologi seperti begini, dia menafsirkan Sidratul Muntaha itu, Sidrah itu dari sodar, dada, Muntaha ujung, jadi Sidratul Muntaha itu ujung dada katanya. Itu kan penafsiran yang tidak ada dasar. Bani Israel, kata dia, Isra itu jalan, Il itu Tuhan. Jadi yang Bani Israel itu orang yang menjalani untuk menuju Tuhan. Semua kita itu Bani Israel katanya. Itu kan penafsiran yang tanpa dasar. Itu pendapat yang pertama. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, ke malaikat Jibril, ke qalbi Rasulullah SAW. Nah, pendapat yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu, yaitu diturunkannya Al-Quran untuk pertama kalinya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira pada waktu umur dia 40 tahun, kemudian diturunkanlah Al-Quran kepada beliau, wahyu yang pertama.
ayat dari surat Al-Alaq. Kalau kita menambahkannya surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu yang pertama diturunkan. Setelah itu terus-terusan diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Ini salah satu fungsi Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai ajaran, hudan. Di dalam awal surat Al-Baqarah dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Di sini dijelaskan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Satu, Al-Quran sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap nabi dan rasul itu pasti dibekali ajaran. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fungsi Nabi itu adalah untuk menuntun orang. Ajaran Nabi Adam, wallahu a'lam bishawab, tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Ajaran Nabi Nuh, wallahu a'lam, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan dalam Al-Quran adalah mulai dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Dan sebelumnya, sebelum diturunkan Taurat, ada Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf itu di bawah kitab. Kalau kitab lengkap, suhuf tidak lengkap, hanya halaman-halaman. Suhuf Ibrahim, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Zabur, ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil, ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 4 yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang lainnya tidak diceritakan, tapi pasti semuanya membawa ajaran. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Setiap nabi dan rasul pertama pasti diberi ajaran, yang kedua diberi mukjizat. Mukjizat itu sebagai tanda bahwa dia itu adalah nabi. Mukjizat selalu disesuaikan dengan hal-hal yang dominan pada waktu itu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang dominan pada waktu itu sihir. Jadi sihir itu sesuatu yang luar biasa pada waktu itu.
Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menandingi hal-hal yang dominan pada waktu itu diberi tongkat yang lebih daripada sihir. Kalau sihir mah pada hakikatnya menyulap pandangan orang. Saharu ayunan nas, menyulap pandangan orang. Pada waktu itu diadukan oleh Allah Nabi Musa dengan tukang sihir. Nah, tukang sihir dia menjadikan tambang kelihatan oleh orang ular. Kalau oleh halayak mah ketika tambang dilemparkan itu kelihatannya ular. Tapi kalau dilihat oleh tukang sihir mah bukan ular, tambang. Karena ada yang bisa menciptakan hewan kecil oleh Allah. Yang menciptakan itu Allah, yang menciptakan hewan Allah, yang menciptakan pepohonan Allah, yang menciptakan segala macam, termasuk yang menciptakan kita adalah Allah. Manusia tidak bisa menciptakan. Sehebat apapun otak manusia tidak akan bisa menciptakan padi. Paling bisa meningkatkan kualitas daripada itu, kan? Umpamanya dikawinkan antara padi Cianjur dengan padi dengan akan lebih baik, kan? Mengembangkan, kan? Besi ciptaan Allah. Otak manusia hanya merangkai-rangkaikan, rangkai. Jadi ini, kan? Besi dirangkai jadi mobil. Nggak bisa menciptakan bahan. Sehebat apapun orang Amerika nggak bisa menciptakan gandum. Menanamnya jadi gandumnya. Setelah itu ditingkatkan. Nah, kembali ke tadi, ketika para penyihir melemparkan tambang, kelihatan ular oleh orang-orang. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkat. Nah, ketika tongkat dilemparkan, jadi ular. Dan dia memakan ular-ular yang dari tambang itu. Dimakan. Kata saharah, ahli sihir, ya, wah, ini mah bukan sihir, kan? Akhirnya langsung iman. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhannya Musa dan Harun. Kalau keimanannya itu sudah kuat, taruhannya nyawa pun dia hadapi. Kata Fir'aun, a'amantum qabla an adzana lakum. Apakah kau beriman sebelum kami izinkan? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Nanti akan aku potong tanganmu, kakimu, akan aku bunuh. Karena keimanannya sudah kuat, dibunuh. Berani dia, berani mati, kan? Nah, kan? Bedanya mukjizat dengan sihir.
Zaman Nabi Daud yang maju itu kalau menurut bahasa sekarang teknologi, barang tambang. Nabi Daud bisa melengkungkan besi dengan tangan, tidak pakai alat. Itu kan lebih daripada teknologi. Zaman Nabi Musa, kalau istilah sekarang, terapi, pengobatan, yang sedang berkembang. Nabi Isa mengobati tanpa obat. Bahkan lebih dari itu, menghidupkan yang tadinya mati jadi hidup lagi. Bayangkan kan? Jadi mukjizat itu yang menandingi apa yang dominan pada waktu itu. Pada waktu diturunkannya Al-Quran, yang dominan adalah sastra. Jadi pekerjaan atau profesi sastrawan itu yang paling tinggi status sosialnya, bahasa. Maka ditandingi oleh Al-Quran. Bahasa Arab beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu sangat dalam sekali. Makanya para ulama, meskipun Al-Quran itu dasarnya dengan bahasa Arab, tapi di tafsiran itu berjilid-jilid, Pak. Dan berbeda-beda. Saking dalamnya bahasa Al-Quran. Contoh seperti begini nih. Contoh sederhana yang dulu pernah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau sekalian diseru untuk sholat pada hari Jumat dan juga hari-hari yang lain, bersegeralah untuk melaksanakan sholat dan tinggalkanlah al-bai'. Penafsiran lafaz al-bai' itu macam-macam. Kebanyakan orang kalau di kita mengartikan al-bai' itu jual beli, kan? Sering dengar kan begitu kan? Jika hari Jumat tiba, kemudian kita ada orang azan, tinggalkan, jual beli. Padahal dari segi bahasa, kalau kita lihat, al-bai' itu bukan jual beli. Termasuk punten di dalam terjemah Kementerian Agama diterjemahkan dengan jual beli. Entah di sini nih, belum saya lihat nih dalam Quran mushaf ini. Al-bai' itu bukan jual beli, tapi menjual. Ba'a yabi'u bai'an, menjual. Kalau membeli, ishtara yashtari istiro'an. Jadi yang dilarang itu hanya membeli. Hanya menjual. Membeli itu tidak dilarang, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang dilarang itu hanya menjual. Kemudian apakah pekerjaan-pekerjaan lain juga dilarang? Tidak ada. Umpamanya tidak ada wadaru az-zira'ah, kan? Tinggalkanlah bertani. Nah, kalau kita gali kata-kata al-bai', itu di dalamnya yang pertama ar-ribhul ajil, keuntungan yang spontan. Jadi ketika orang menjual,
Begitu dia can menjual, kelihatan untungnya, Pak. Umpamanya tukang bolpen, dia beli dari Cibadak 2.000 rupiah, kemudian dia jual 3.000 rupiah. Nah, ketika dia menjual 3.000 itu sudah kelihatan untungnya 1.000 rupiah. Itu namanya ar-ribhul ajil. Kalau bertani belum tentu, 3 bulan baru ketahuan. Pegawai kadang-kadang sebulan baru ketahuan. Tapi kalau orang yang menjual, begitu ceng menjual, kelihatan untungnya. Itu namanya ar-ribhul ajil. Kemudian yang kedua, menjual itu adalah pekerjaan yang paling disenangi oleh seorang penjual. Paling senang si penjual menjual dagangannya. Belum tentu pembeli. Kita kalau tukang beras, kesenangannya apa? Menjual beras. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada pun, kalau ada beras banyak akan saya jual, kan gitu. Tapi kalau pembeli, kalau banyak beras di rumah, buat apa beli, kan? Nah, itu rubun dari pekerjaan yang paling disenangi. Jadi makna wazarul bai itu, tinggalkanlah pekerjaan yang paling disenangi. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih disenangi lagi dibanding menjual barang yang akan dijual, juga harus ditinggalkan. Jadi isi Al-Quran itu sangat dalam sekali, kan? Mengalahkan bahasa-bahasa yang pada waktu itu sedang dominan. Nah, jadi juga sebagai mukjizat Al-Quran itu. Nah, bedanya kalau nabi-nabi yang lain antara ajaran dengan mukjizat itu pisah, beda. Nabi Musa ajarannya Taurat, mukjizatnya tongkat. Nabi Daud ajarannya Zabur, mukjizatnya bisa melakukan besi. Nabi Isa alaihissalam ajarannya Injil, mukjizatnya bisa menyembuhkan. Beda antara ajaran dengan mukjizat. Nah, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara ajaran dengan mukjizat itu bersatu. Ajarannya Al-Quran, mukjizatnya pun Al-Quran. Bersatu, ya. Bukan berarti tidak mempunyai mukjizat lain, ada mukjizat-mukjizat yang lain, seperti keluar air dari sini, kan itu mah sanawi, sekunder, ya, bukan pokok. Nah, mukjizat nabi-nabi yang lain di samping pisah dari ajarannya bersifat hissiyah, materi. Tongkat kan materi, bisa menyembuhkan materi, kan? Kemudian bisa melakukan materi. Kalau mukjizat Rasulullah maknawi, rohani, bukan materi. Al-Quran itu kan ajaran, ya, maknawi. Nah, mukjizat Nabi yang lain hanya diturunkan sekali, Pak. Jangan dikira Nabi Musa setiap melemparkan tongkatnya jadi ular terus. Nah, jadi tongkat, jadi ular itu ketika bertarung dengan tukang sihir. Setelah itu jadi tongkat lagi. Tidak ada keterangan bahwa terus-terusan. Kemudian
ketika memukulkan tongkatnya ke Laut Merah menjadi membeku hanya sekali. Fadrib bi'asokal bahar, ketika dia dikejar oleh Fir'aun, lalu sudah tersudutkan, di depan ada laut. Bingung Nabi Musa, kata Allah, idrib bi'asokal bahar. Begitu dipukulkan, yang tadinya mencair jadi membeku. Tengah-tengah dipukulkan lagi supaya mencair lagi, nggak mencair-cair, karena ada diperintahkan, ya. Jadi hanya satu kali. Bahkan Nabi Daud itu bukan terus-terusan bisa melengkungkan, Pak, hanya sekali. Nabi Musa juga bukan selamanya dia mengobati, hanya sekali. Tidak ada keterangan beberapa kali. Orang yang percaya itu jika dia melihatnya, pasti percaya. Tapi kalau yang tidak percaya, bisa tidak melihat, bisa percaya, bisa tidak. Kita pun kan tidak melihatnya. Seandainya tidak diceritakan oleh Al-Quran, barangkali kita pun tidak percaya karena nggak melihat. Jadi hanya pada waktu itu. Tapi Al-Quran, mukjizat Rasulullah, sejak diturunkan ila an yarisallahul arda wa man 'alaiha, sampai dengan hari kiamat terus-terusan. Coba, saking ya, mukjizatnya Al-Quran. Nah, bahkan sering saya katakan, jangankan kita, orang non-muslim pun ikut mempertahankan Al-Quran. Kalau kita sedang umroh atau haji, kan suka mampir ke percetakan Al-Quran di Madinah. Itu percetakannya itu bukan buatan Saudi, Pak. Percetakan Al-Quran itu yang hebat itu. Buatan Jerman. Coba. Bahkan ada alat yang bisa mencetak satu kertas folio mulai dari baknya Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan sinnya minal jinnati wan nas. Itu orang Jerman. Meskipun motif mereka adalah bisnis, itu terlepas kan? Iya. Itu hebatnya Al-Quran kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memeliharanya. Al-Quran itu tidak akan bisa dipalsukan dan tidak akan bisa dirubah-rubah isinya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Taurat, Injil, Zabur, tidak ada yang asli. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i, dirubah-rubah. Kenapa? Taurat, Zabur, Injil, Zabur itu bisa dirubah. Karena bukan mukjizat, hanya ajaran saja. Kalau Al-Quran, dia mukjizat. Kalau bisa dirubah oleh orang, hilanglah kemujizatannya. Sama dengan Taurat, Zabur, dan Injil. Lebih dari itu, Allah lah yang memeliharanya. Meskipun seandainya kita tidak mempertahankan.
Karena yang sebenarnya kita tidak dituntut untuk mempertahankan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikr yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memeliharanya. Nah, ada di dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra, dan umpamanya wa innakum lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamulah yang memeliharanya. Nah, apalagi jika kita memeliharanya. Satu, Al-Quran sebagai ajaran, dan yang kedua Al-Quran sebagai mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sarana untuk beribadah. Al-Quran itu satu-satunya bacaan di mana kita baca akan menjadi ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang ketika kita baca menjadi ibadah meskipun kita tidak tahu artinya. Alif Lam Mim, apa artinya? Jangankan kita, Rasulullah saja tidak tahu. Makanya dalam kitab tafsir, Allahu a'lamu bimuradih, Allah lebih tahu akan maksudnya. Yasin, nggak tahu artinya. Hamim, Qaf, nggak tahu. Kata Nabi, faqra'uhu, bacalah Al-Quran. Fa inna likulli harfin hasanah, kata Rasulullah. Ketika kita membaca, setiap huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu apapun bentuknya, satu dibalas 10. Beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan satu dibalas 1, itu adil. Kalau satu dibalas 10 tidak adil, tapi fadl, karunia. Ama inni la aqulu lakum alif lam mim harf. Ketika aku membaca alif lam mim, kata Nabi, alifun harf, alif satu huruf, wa lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, mim satu huruf. Baru alif lam mim saja kan. Bahkan punten, kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika kita membaca Al-Quran tujuannya adalah ibadah, abaikan maknanya katanya. Tidak usah difikirkan matanya ya. Saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi faham. Ketika saya baca, saya faham artinya, Pak, maknanya. Lidah bisa membaca Al-Quran, hati bisa faham artinya. Tapi ketika saya membaca Al-Quran tadarus umpamanya pada bulan Ramadan ini, saya abaikan maknanya, Pak. Seperti tadi kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya abaikan maknanya. Nikmat. Dan membaca Al-Quran itu ada aturan-aturannya. Beda dengan bahasa Arab yang biasa. Apa yang dinamakan dengan tajwid. Ya. Enak sekali, kan? Lebih dari itu, selain kita membaca, kita harus punya hafalan. Kenapa? Karena Rasulullah pun ketika diturunkan Al-Quran kepadanya langsung dihafal. Para sahabat pun begitu. Setiap bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus dengan malaikat Jibril, membacakan ayat-ayat yang sudah diturunkan kepada Rasulullah.
Bahkan pada bulan Ramadan terakhir, di mana setelah itu beliau meninggal, tidak sampai ke Ramadan yang tahun yang berikutnya, Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril selama 2 kali tamatan. Kalau bagi saya, tidak ada kamus terlambat. Meskipun kita sudah tua-tua begini, apalagi kan puntennya orang tos disenangkan ku Allah. Kebanyakan kan sudah tua-tua begini disenangkan oleh Allah, sudah tidak bekerja lagi kan, sudah diremah. Kesempatan kalau menurut saya, selain kita membaca Al-Quran juga menghafalkan. Masa satu hari tidak hafal 1 ayat umpamanya kan? Insya Allah hafal kan? Umpamanya nih 1 hari atas setengah ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa enggak hafal begitu kan? Coba berapa huruf kan itu kalau kita hitung. Makanya saya selalu mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mudah. Kapan saja, di mana saja, dan sedang apa saja kita bisa membacanya. Dan membaca Al-Quran itu termasuk ke dalam kategori zikrullah, zikir kepada Allah kan? Sama dengan zikir-zikir yang lainnya. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai umat Al-Quran, umat Rasulullah SAW bisa membaca Al-Quran dan memahaminya untuk kehidupan kita sehari-hari. Itulah barangkali yang harus kita lakukan, khususnya pada bulan Ramadan ini dan pada bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.